Setelah kita berhasil membuat list daftar dari nama-namanya, kemudian kita akan menambahkan mahasiswa baru ya, mahasiswa baru. Jadi kita perlu di sini sebuah tombol untuk membuat mahasiswa baru. Nah, kita buat tombol di sini, kita pakai form seperti itu. Kemudian di sini kita pakai input, tipenya adalah submit ya. Value-nya adalah kirim. Oke. Tombol ini berfungsi untuk mengirimkan atau untuk menambah baru ya. Mungkin jangan kirim ya. Baru. Ini baru. Kita refresh di sini, dia akan muncul di sini tombol baru. Jadi ketika klik ini nanti dia akan muncul ke halaman form yang isinya adalah form pembuatan mahasiswa baru. Caranya bagaimana? Caranya di sini karena dia akan memanggil satu halaman. Nah, kita buat dulu actionnya di sini. Saya buat di sini public static void baru. Saya akan buat action namanya adalah baru. Kemudian di sini saya buat render. Nah, berarti di sini saya perlu membuat suatu halaman bagian sininya file dengan nama baru.html. Jadi nanti akan masuk ke sini, di sini formnya. Nah, kemudian halaman yang sebelumnya tadi, dia arahnya akan mengarah ke actionnya akan mengarah ke add application, kemudian baru. Oke, seperti ini. Jadi nanti ketika kita refresh, ketika dia klik baru, dia akan muncul ke form inputan dari mahasiswa baru. Sekarang kita buat formnya dulu. Di dalam halaman baru, saya buat di sini formnya, form action ya, ke action simpan ya. Kemudian di sini saya punya inputan nama, kemudian saya punya inputan name, kemudian saya juga punya inputan, kurang satu lagi, saya punya inputan yaitu alamat, oke. Nah, kemudian tadi seperti dijelaskan di awal bahwa setiap objek itu berbeda antara satu dengan lainnya itu berdasarkan ID-nya. Saya perlu di sini membuat sebuah variabel hidden yaitu ID dari objek mahasiswa. Tidak perlu kita isi value, dia akan otomatis mendapatkan ID dari frameworknya. Kemudian saya punya tombol di sini untuk melakukan penyimpanan yaitu namanya simpan. Oke. Kalau kita preview seperti apa tampilan formnya, saya buang dulu actionnya. Kita preview tampilannya seperti apa kalau kita klik baru, dia akan muncul seperti ini. Input. Sepertinya belum begitu jelas ya. Kita kasih di sini nama, kemudian di sini kita kasih name, kemudian di sini alamat. Oke. Sini kita kasih oke. Nah, seperti lagi. Oke, saya save. Saya lihat tadi preview lagi, nanti dia akan masukin dari sini. Nah, ketika dia klik simpan, yang terjadi adalah data ini akan masuk ke dalam database, kemudian dia akan menampilkan kembali list ini. Seperti itu. Jadi, klik baru, masukin nama, name, alamat, ketika klik simpan, dia akan kembali lagi ke halaman yang list tersebut dengan ada tambahan data baru. Oke. Nah, untuk bisa menyimpannya, kita perlu membuat action untuk melakukan penyimpanan. Di sini saya buat di sini public static void simpan. Oke. Nah, di sini simpan. Nah,
Di dalam simpan ini, dia sebenarnya akan menerima parameter dari form yang ada di dalam halaman baru ini. Parameter yang didapatkan adalah sebuah objek dengan nama mahasiswaku. Nah, mahasiswaku di dalamnya ada nama, NIM, alamat. Nah, Anda bisa melihat lagi tutorial mengenai pembuatan model yang terhubung dengan database maupun model yang tidak terhubung dengan database. Nah, di sini metode simpan tadi dia akan menerima suatu objek dari mahasiswa dengan nama mahasiswaku. Dari formnya dia akan mengirimkan, dari form baru tersebut mengirimkan objek namanya mahasiswaku dengan isi nama, NIM, dan alamat. Kemudian ditangkap oleh action simpan. Dia tangkap objek mahasiswaku tersebut. Kemudian di dalamnya objek mahasiswaku tersebut kita lakukan penyimpanan, yaitu dengan cara kita panggil mahasiswaku titik. Nah, kita ambil di sini metode save yang ada di dalamnya, save. Kemudian setelah berhasil kita simpan, dia akan kita kembalikan ke bagian daftar. Bagian daftar di sini adalah action tampilkan. Jadi di sini saya panggil lagi tampilkan. Artinya setelah dia menyimpan, dia akan masuk lagi ke tampilkan. Seperti itu. Kita save dulu. Ini kontrolernya namanya simpan. Jadi di dalam view baru tadi, actionnya adalah ke add application titik simpan. Seperti itu. Jadi form tersebut akan mengarahkan ke application simpan dengan mengirimkan model bernama mahasiswaku. Nah, di application simpan tadi dia akan ditangkap, kemudian dipanggil method save-nya, kemudian lempar lagi ke action tampilkan. Oke, nanti kita coba sekarang, kita klik baru, kita masukkan bangun 1x 00x 00x. Oke, alamatnya di Kembaran. Saya simpan. Nah, muncul di sini bangun A1x 00x 00x Kembaran. Saya baru lagi Jupe, DP, siapa lagi kira-kira? Mungkin siapa? Tamara. H1Z 00Z 00Z. Alamatnya di SSSS. Oke, saya simpan lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat penyimpanan dari suatu form. Selanjutnya di video berikutnya kita akan menambahkan di sini edit dan delete.